Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Auliana Ruslani dari kelas T4B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Mobile Programming yang diampu oleh Bapak Syamsi Dwi Cahya SST MKOM. Ya, oke. Oh, baik. Eh, Pertama, saya langsung saja masuk ke dalam overview proyeknya. Jadi, overview project saya ya. eh, saya mendevelop suatu aplikasi yang saya beri nama sebagai wishlist app ya. Ini adalah aplikasi Android yang di dalamnya itu terdapat fitur untuk merencanakan, mengatur dan mengelola rencana perjalanan dan acara dari user gitu ya. Nah, di dalam wishlist app itu sendiri nantinya terdapat eh, fitur di mana user tuh dapat menyimpan daftar destinasi perjalanan secara online. Jadi tidak menggunakan local storage ya. Dan dapat meninjau lokasi tujuan melalui Google Maps gitu. Jadi intinya aplikasi saya itu nantinya dapat digunakan oleh user sebagai aplikasi yang dapat merencanakan perjalanan lah intinya gitu. Uh, Merencanakan perjalanan dan semua proses komputasi data itu ya dilakukan secara online ya. Jadi si usernya itu kalau menggunakan wishlist app ya tidak perlu tidak berat-berat ya di dalam storage handphonenya, cukup mereka terhubung secara koneksi internet, mereka sudah dapat menggunakan wishlist app. Nah, dan juga saya juga menggunakan Google Maps ya. Jadi ketika user itu ingin membuat daftar destinasi perjalanan, si user itu dapat meninjau lokasinya terlebih dahulu secara real time di dalam Google Maps. Tuh. Oke, selanjutnya adalah teknologi yang saya gunakan dan kenapa sih saya menggunakan teknologi tersebut dibanding dengan teknologi yang lain ya. Oke, saya izin jelaskan terlebih dahulu dari sisi client server arsitekturnya. Dari segi UI-nya ya, dari sisi kliennya, baik user interface maupun back-end-nya, saya menggunakan bahasa Kotlin yang saya rancang supaya bisa berkomunikasi dengan server untuk melakukan komputasi data CRUD. Ya, misalnya pada daftar perjalanan, pengelolaan profil, dan penggunaan maps secara real time. Gitu. Nah, kemudian karena saya bilang tadi bahwa user hanya cukup terkoneksi secara internet, kemudian ia bisa melakukan komputasi data gitu ya. Eh, Maka saya menggunakan API Firebase Real Time Database by Google gitu ya. Sehingga ia dapat mengelola data perjalanan dan data profil itu by online gitu ya. Cukup gunakan koneksi internet dan ini tergolong efisien karena tidak memberatkan local storage dari si user itu sendiri. Nah, kemudian untuk menangani request maps ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa saat user membuat rencana perjalanan gitu ya, mereka dapat meninjau lokasi yang akan dituju melalui Google Maps gitu. Lalu mereka akan select lokasi tersebut ya, bisa mengquery lokasi yang akan mereka tuju, kemudian mereka akan save lokasi tersebut yang nantinya akan disimpan ke dalam database gitu ya. Nah, oleh karena itu saya membutuhkan API Google Maps ya dan juga Places gitu ya, Places API dari Google juga gitu. Sehingga apa? Sehingga user dapat mencari dan meninjau lokasi secara real time di aplikasi hanya cukup melalui koneksi internet. Nah, tidak hanya itu, saya juga menggunakan shared preference untuk menangani data sementara gitu ya. Nah, si syarat preference ini saya gunakan di beberapa data ya, untuk menyimpan data sementara ya di beberapa data. Seperti misalnya di sini adalah email user. Nah, email user di sini digunakan untuk menampilkan list destinasi rencana perjalanan ya menggunakan recycler view.
Jadi intinya setiap user kan pasti mempunyai rencana perjalanan yang berbeda-beda gitu. Nah, nantinya untuk menampilkan rencana perjalanan masing-masing user tersebut di dalam aplikasi, saya menggunakan bantuan shared preference. Nah, untuk apa? Untuk mencari destinasi rencana perjalanan berdasarkan email user yang login pada saat itu. Gitu. Misalnya saya login, maka yang ditampilkan adalah list destinasi rencana perjalanan yang saya punya gitu. Atau misalnya Pak Syamsi yang login, maka nanti yang nampil adalah list destinasi perjalanan yang Pak Syamsi telah buat gitu. Nah, nantinya akan ditangani oleh recycler view yang nantinya akan membuat card view gitu ya, sebanyak list destinasi rencana perjalanan yang kita punya gitu. Nah, juga ya, share preference ini saya gunakan untuk menyimpan data lokasi yang dipilih user dalam Maps. Tadi sudah saya sampaikan bahwa user dapat meninjau lokasi yang akan dituju melalui Google Maps gitu ya. Nanti user juga dapat mengquery location yang akan mereka tuju. Kemudian nanti setelah query lokasi itu berhasil, maka user hanya cukup mengklik button save location gitu. Nantinya data yang di save tersebut akan ditampung oleh shared preference yang nantinya akan digunakan untuk disimpan ke dalam database gitu ya. Jadi si user itu tidak perlu mengetik secara manual lokasi yang akan mereka tuju. Mereka cukup melihat dari maps, mereka tinjau, kemudian mereka lakukan save location. Nantinya location tersebut ditangani oleh shared preference dan shared preference kita panggil di my plan activity yang kemudian nantinya akan eh, di, di- digunakan ya dalam teks alamat gitu. Nah, nantinya juga akan disimpan ke dalam database ya. Nah, kalau tadi saya sudah menjelaskan teknologi-teknologi yang saya gunakan, sekarang adalah alasannya nih. Kenapa sih saya menggunakan teknologi tersebut dibanding teknologi yang lain? Nah, yang pertama untuk Kotlin ya. Ini jelas ya kenapa saya menggunakan Kotlin karena Kotlin itu ya satu-satunya bahasa ya satu-satunya bahasa Android ya, Android Language Development yang masih didukung oleh Google gitu. Ya, impactnya adalah saya eh, mudah gitu ya dalam menggunakan produk API dari Google itu sendiri karena mostly dalam pengembangan aplikasi saya ini saya menggunakan API-API dari Google gitu. Kemudian juga keunggulan Kotlin dibanding dengan Java ini memiliki struktur kode yang lebih bersih ya karena eh, lebih singkat gitu ya, lebih singkat dalam pembentukan kelasnya. Kemudian yang saya suka di sini adalah null safety milik Kotlin gitu ya. Kalau di Java kan kita harus cek secara logika apakah datanya itu nol atau tidak gitu. Tapi kalau di Kotlin kita cukup tambahkan saja tanda tanya gitu ya di dalam sintaksnya itu. Kita cek apakah X nol gitu kan. Jadi X tanda tanya gitu ya. Itu itu sangat memudahkan developer gitu. Kemudian juga Firebase Real-Time Database. Nah, kenapa saya menggunakan Firebase Real-Time Database? Alasan utamanya adalah karena si Firebase Real-Time Database ini adalah DBMS NoSQL. Nah, NoSQL ini ternyata digadang-gadang lebih ringan dibandingkan SQL. Nah, juga ya, si Firebase Real-Time Database ini bisa menampung data yang tidak terstruktur. Nah, ini sangat memudahkan saya karena apa? Karena saya tidak perlu repot-repot membentuk table gitu ya, memikirkan kardinalitasnya, memikirkan relasionalnya, ya kan? Cukup kita panggil saja itu beberapa metode yang disediakan oleh Firebase, maka saya sudah mempunyai struktur data yang saya inginkan gitu ya. Tidak hanya itu ya, saya melihat bahwa banyak sekali Firebase ya, bahwa banyak sekali metode yang disediakan oleh Firebase ya, yang semua itu cukup memudahkan saya dalam membangun aplikasi ini. Salah satu metode yang saya suka di sini adalah metode out untuk autentikasi yang dimiliki oleh Firebase. Ya, cukup kita panggil metode out itu sendiri, maka kita sudah bisa membuat fitur login dan logout
tanpa harus kita buat DB helpernya, kemudian kita bikin sintaks untuk apa eh sintaks untuk validasi kan itu panjang ya kalau kita tidak menggunakan Firebase. Nah, si Firebase ini sudah menyediakan metode auth itu untuk autentikasi dan itu saya sangat suka dan sangat berkesan ya untuk saya ketika saya melihat oh ternyata Firebase ini hebat ya dia punya metode auth itu gitu. Kemudian Google Maps dan Places API ya. Kenapa saya menggunakan Google Maps dan Places API? Karena saya sudah sampaikan di awal tadi ya bahwa saya ingin aplikasi saya itu dapat membantu user dalam meninjau lokasi gitu ya. Nah, karena Google Maps ini sendiri juga sudah familiar gitu di mata user. Karena kan mostly kita menggunakan OS-nya itu Android ya, dan Android itu biasanya menggunakan Google Maps. Nah, Google Maps ini kan sudah banyak digunakan oleh user sehingga sangat familiar lah buat mereka gitu. Dan juga Google Maps ini ternyata kalau saya lihat up to date ya data-data lokasinya dibanding dengan API-API lain. Kemudian juga alasan saya menggunakan Google Maps API ini ya karena Google Maps API ini tergolong mudah dalam penggunaannya gitu. Saya pernah menggunakan Mapbox dan cukup challenging juga karena Mapbox ini cukup kompleks kodenya ketika saya ingin gunakan dalam Activity gitu ya. Sehingga ketika saya lihat API Maps dari Google itu kok lebih mudah gitu ya. Dan akhirnya saya menggunakan API Maps by Google itu. Nah, kemudian juga saya menggunakan Places API. Sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa di dalam Google Maps itu sendiri nanti ada fitur query location ya. Nah, untuk query location itu saya membutuhkan Places API gitu. Nah, dibandingkan dengan geocoding, saya pernah juga menggunakan geocoding ya. Places API ini ternyata sudah dilengkapi oleh fitur auto completion. Nah, ini yang saya suka. Jadi ketika user itu melakukan query location, mereka akan dibantu oleh auto completion dari si Places API itu sendiri gitu. Sehingga apa? Sehingga sangat memudahkan user dalam meninjau lokasi atau mencari lokasi gitu. Nah, kemudian juga kenapa saya menggunakan shared preference ya alasan utamanya sangat mudah ya. Kita cukup membuat value untuk shared preference-nya kemudian kita kunci dengan key data yang kita tampung secara sementara itu kita kasih key lalu nanti key itu tinggal kita panggil saja di activity lain gitu kan. Nah, eh itulah ya alasan utamanya karena memang terbilang mudah dan cocok untuk data sementara yang ringan gitu ya. Nah, dibanding dengan SQLite ya, share preference ini justru lebih cocok ya karena kita menampung datanya itu secara sementara dan akan diakses selama aplikasi itu berjalan gitu. Kalau SQLite ini ya walaupun dia light ya, tetap saja kita harus merancang relational database-nya gitu kan. Sehingga agak sedikit repot kalau menggunakan SQLite untuk menampung data yang sementara. Jadi cocoknya menggunakan shared preference. Oke, selanjutnya adalah implementasi teknologi ya dalam kode proyek. Yang pertama ini adalah File Real-Time Database. Di sini saya menggunakan Firebase kan tadi ya, saya bilang. Ini adalah laman dashboard dari konsolnya Firebase. Ya, di sini saya membuat apa namanya itu get value ya, apa value ya, value-nya itu user plan, kemudian ada child-nya, di mana child-nya itu nantinya akan menyimpan beberapa data di bawahnya. Child-nya saya gunakan title gitu ya. Jadi child ini kan sifatnya harus primary ya. Jadi tidak boleh sama antar antar child gitu. Kemudian di sini juga saya menggunakan email sebagai constraint-nya lah ya. Jadi ketika tadi saya bilang bahwa email user itu kan nantinya dipakai untuk query list perjalanan ya, list rencana perjalanan gitu.
Kan itu uh, kita pengennya menampilkan list perjalanan sesuai dengan user yang login pada saat itu gitu. Makanya kita butuh email kan, makanya saya masukin di sini di dalam apa namanya data child ke PNJ ini saya masukkan email gitu ya. Ini juga dimasukkan dengan menggunakan shared preference gitu. Kemudian juga ada value user profile ya. Ini saya menggunakan UID bawaan dari si Firebase, sehingga kita tidak perlu repot-repot dalam menentukan uh, childnya gitu ya. Sudah ditangani oleh Firebase untuk menangani username gitu ya di dalam value user profile. Jadi dalam user profile ada username. Nah, ini adalah salah satu beberapa sintaks ya, sintaks yang saya gunakan di sini adalah, nah ini saya bilang ya tadi bahwa saya sangat suka fitur out bawaan dari Firebase ya. Di sini saya menggunakan membuat function yang menggunakan out untuk melakukan proses eh, login gitu ya. Saya menggunakan login. Jadi kalau misalnya login itu berhasil gitu ya, maka tampilkan toast autentikasi berhasil gitu. Kemudian simpan email ke dalam shared preference. Nah, ini kan nantinya akan digunakan untuk menampilkan list rencana perjalanan by email, ya kan? Makanya saya tampung di dalam sini. Kemudian akan intent ke dashboard activity. Kalau salah ya tadi kan add on complete listener. Kalau misalnya salah gitu ya, maka tampilkan pesan ini gitu. Contoh lainnya adalah saya menggunakan save user profile. Di sini saya menggunakan uh, get instance ya dan get reference gitu. Get reference dari user profile gitu ya. Nah, saya juga punya kelas my profile data untuk menangani data-data inputan. Kemudian nantinya uh, dia child kan, childnya itu UID. Saya bilang di sini kan childnya UID. Kemudian set value, value-nya ini adalah my profile data yang ditangani oleh kelas my profile data gitu ya, di mana dia menginput username. Nah, ini kan username ya. Username-nya adalah Fajar. Nah, kemudian disimpan gitu ya, add on success listener. Maka kalau misalnya berhasil tampilkan ini, kembali ke login activity. Kalau kalau salah maka tampilkan gagal menyimpan data profil. Eh, ini adalah contoh lain ya. Contoh lain saya menyimpan eh, rencana perjalanan ya. Ini di sini saya kan menggunakan binding ya. Saya ambil komponen di dalam XML gitu ya, ambil teksnya, kemudian nanti teksnya itu ditampung dalam kelas myPlanData yang nantinya akan digunakan untuk set value untuk childnya title ya. Saya sebutkan di sini ya. Childnya adalah title, ini kan ke PNG gitu ya. Nah, nantinya akan disimpan ke dalam database gitu. Nah, itu mungkin cukup ya untuk penggunaan dari Firebase Real-Time Database. Sebenarnya masih banyak, tapi saya cukup tampilkan saja contoh-contohnya. Kemudian adalah contoh penggunaan Google Maps dan Places Geocoder. Nah, ini adalah tampilan dari si aplikasinya ketika kita klik button Google Maps ya. Di sini ada search query bar-nya gitu kan. Kemudian di sini ada button save location yang nantinya ketika kita selesai untuk melakukan query location, kita cukup klik button save location. Nah, nantinya datanya itu akan tampung oleh shared preference. Nah, ini adalah salah satu contoh kodenya ya. Beberapa contoh kode di sini untuk menampilkan si uh, mapnya ya. Ini jadi ketika mapnya itu dibuka, maka latitude longitude-nya ada di Australia ya. Di Australia gitu. Kemudian di sini ya di sini digunakan untuk places-nya. Nah, places initialis ya, ini adalah key-nya. Kemudian ya kita
menggunakan Places API-nya itu untuk melakukan tadi ya auto completion dari query location si Google Maps-nya itu. Ah, Selanjutnya adalah penggunaan shared preference. Ya. Di sini ada beberapa contoh ya, ada shared preference yang digunakan untuk menampung lokasi yang di save ya. Jadi ketika si button save location ini diklik gitu ya, maka akan ditampung dalam shared preference ini gitu ya. Ditampung oleh ini ya. Kemudian nantinya shared preference location ini digunakan di sini gitu. Kalau misalnya maps request kodenya itu satu gitu ya, dan result code-nya oke, maka kita akan panggil dia. Ya. Shared preference-nya ini adalah si uh, ini yang dikirimkan ya tadi ya. Ini kan dikirimkan. Kemudian get shared preference gitu ya. Shared preference get string. Key-nya tadi apa ya? Saved location kan di sini. Tuh, saved location kita panggil. Kemudian kita tempel hasil eh, apa namanya pengambilan data dari si shared preference-nya di dalam alamat txt atau alamat teks ya gitu. Nah, ini adalah shared preference yang digunakan ketika user logout ya. Ketika user logout maka shared preference-nya dihapus semua, termasuk user email yang pada saat itu digunakan gitu. Jadi nantinya ketika ada user baru yang login maka ya share preference-nya berbeda lagi loh, email yang ditampung gitu. Oke, eh ini adalah kode my wishlist saya ya. Jadi kalau saya jelaskan dari sini begitu kompleks ya. Jadi saya comot-comot saja, saya tempel di dalam laporan saya. Kita langsung saja masuk ke dalam demo dari aplikasi kita. Nah, oke, Oke, baik. Di sini saya menggunakan aplikasi saya sendiri ya. Jadi ini menggunakan smartphone yang saya gunakan gitu ya, yang sudah saya build di dalam handphone saya. Saya langsung masuk ke dalam demo dari aplikasi itu sendiri. Ya. Jadi di sini misalkan saja kita tidak mempunyai user ya. Jadi kita buat dulu misalnya username-nya adalah uh, Renskui ya, misalnya Renskui. Kemudian passwordnya adalah 1234567 8. Nah, kemudian emailnya itu sendiri adalah Randi um, ya, @gmail.com. Nah, ini kalau misalnya tidak sesuai dengan format ya dia akan menampilkan pesan error ya. Tapi ini karena kita sesuai maka seharusnya baik-baik saja. Oke, pembuatan akun sudah berhasil. Selanjutnya kita akan login berdasarkan akun yang telah kita buat tadi. Kita masukkan emailnya randiananda@gmail.com. Nah, kemudian passwordnya 1234567 8. Login, autentikasi berhasil. Nah, username yang tadi saya telah buat maka akan muncul di dalam sini ya, di dalam selamat datang friends Kue gitu ya. Saya menggunakan shared preference. Kemudian kita bisa pertama apa ya, misalnya buat rencana baru gitu ya. Nah, judul rencananya misalnya pergi haji ya, pergi haji. Gaji, tanggal keberangkatannya nah, 12 Juni 2026 insya Allah. Rencana budgetnya adalah misalnya 50 juta. Kemudian destinasi wisatanya mau kemana gitu ya.
Nah, sebenarnya kan harusnya si apa namanya si aplikasinya ini kan untuk memilih destinasi wisatanya si user bisa tinjau ya. Jadi kita bisa klik Google Maps buttonnya, terus kita cari lokasinya. Nah, tapi karena ini kan kita bisa query location ya, gitu. Misalnya kayak saya mau ke, nah, misalnya saja saya mau ke Mekah gitu ya. Nah, ini API saya karena masih billingnya belum aktif, sehingga masih error gitu ya untuk query locationnya. Mungkin kalau Pak Syamsi mempunyai API key yang sudah enable Places API-nya di library, maka mungkin bisa untuk diaplikasikan ya Pak ya. Jadi nanti nih kalau misalnya sudah berhasil query location, kita cukup save location-nya. Tapi karena ini tidak ada lokasi yang dipilih berdasarkan query tadi, maka ya menampilkan pesannya error ya, please select a location gitu. Seharusnya kalau kita berhasil, maka save location ini akan menampung data di share preference, kemudian akan ditampilkan di dalam sini gitu ya. Sehingga user itu seharusnya tidak perlu repot-repot menulis destinasi wisatanya mau kemana gitu. Tapi karena ini tidak bisa, ya karena alasan Google billing activation saya tidak berhasil, maka saya buat ini bisa ditulis secara manual. Misalnya saja Saudi Arabia. Kemudian kita simpan. Nah, berhasil ya. Satu rencana liburan telah dibuat. Nah, kemudian lihat list rencana. Ini saya bisa edit ya. Misalnya pergi haji jika mampu. Kemudian simpan. Nah, rencana berhasil diedit. Ini kalau misalnya saya delete juga bisa. Tuh. Nah, ini jadinya nol rencana liburan ya. Terus misalnya profil ya. Misalnya saya ganti bukan rangeku ya, Pak. Misalnya range di gitu ya. Password lamanya, misalnya saya juga ganti password deh. Misalnya password lama saya itu tadi kan 1234567 8, bukan? Password barunya apa? Password barunya misalnya 1234567 8 9. Wis. 1234567 8 9. Nah, kalau email nggak bisa diganti ya. Ubah profil. Nah, sebentar kayaknya ada kesalahan. 1234567 8. Yang seharusnya 1234567 8 9. Profil. Email terus diperbarui. Password terus diperbarui. Oke. Ini kita bisa ke dashboard aja. Kalau nggak percaya bisa kita log out. Terus kita sign in lagi. Misalnya tadi di ananda@gmail.com. Passwordnya tadi kan kita ganti jadi sampai 9 ya. Sampai 9. Login. Nah, berhasil. Nah, mungkin dari semua fitur aplikasi ya alhamdulillah berjalan secara lancar. Cuma untuk dibuat rencana khususnya di bagian Google Maps-nya ini memang masih ada kendala ya khususnya di API-nya itu ya. Jadi kalau misalnya billing activation-nya sudah enable ya seharusnya baik-baik saja. Nah, mohon maklum ya Pak ya. Saya dari tadi tidak bisa-bisa gitu. Mungkin itu saja untuk apa namanya untuk demo aplikasinya gitu ya. Yes. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syamsi.